Mas Arhan kenapa melihatku seperti itu? Entahlah, hanya saja. Aku tiba-tiba ingin mengulang satu momen yang tidak sempat aku lalui bersamamu. Kening Aina mengerut bingung. Apa itu? Menemanimu di masa kehamilan, menjadi calon papa siaga, memenuhi semua hal aneh yang kamu inginkan saat mengidam. Aku ingin mengulang masa itu 1 atau 2 kali lagi. Wajah Aina memanas, merah dan jantungnya berdebar-debar tak karuan. Tiba-tiba ia menjadi salah tingkah sendiri hingga mengalihkan pandangannya ke arah Arka yang sedang tertidur di sofa. Apa Arka belum pernah bangun? Dia pasti sangat lelah karena naik kapal tadi. Jangan mengalihkan perhatian saat aku sedang bicara. Arhan mengapit dagu Aina dengan jari-jarinya, mendekatkan wajahnya lalu mendaratkan C1 uman di bib 1R ranum sang istri. Aina kamu bi. Spontan Aina mendorong tubuh Arhan menjauh darinya saat tiba-tiba saja pintu terbuka dan Laras muncul bersama Alvin. Iya apa? Tanya Aina gelagapan. Alvin dan Laras saling menatap satu sama lain di ambang pintu ruangan itu. Sudah aku bilang jangan masuk dulu, matamu tercemar, kan? Alvin mengeleng sambil berkacak pinggang. Sementara Laras masih diam mematung karena tadi melihat pemandangan yang membuat jiwa jomblonya meronta-ronta. Kali ini aku menyesal tidak mengikuti saranmu. Apa? Aina sudah ditemukan. Tuan Adiaksa yang selama 1 tahun belakangan ini terbaring lemas di berangkar rumah sakit tiba-tiba saja turun, berdiri di hadapan asisten Charlie. Tunggu, kau tidak menipuku, kan? Jangan bilang ini hanya alibimu agar aku pulang ke Indonesia. Tidak, Tuan. Kali ini saya serius. Dia mengalami amnesia dan ternyata selama menghilang, Aina mengandung, dan anak laki-laki itu berumur 2,5 tahun sekarang. Hasil tes denanya baru saja keluar pagi ini, hasilnya pun cocok 99,9% dengan Arhan. Tuan Adiaksa tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia masih tak percaya tetapi ia berharap semua bukan mimpi. Ia pikir akan meninggal dunia tanpa sempat melihat keturunan Arhan, tetapi ternyata keberuntungan masih berpihak kepadanya. Loh kok bisa? Nyonya Mutia berdiri dari posisi duduknya, kini menghampiri sang kakak dengan ekspresi tak percaya. Bagaimana mungkin? Ini sudah 3 tahun dan tiba-tiba Aina kembali ditemukan. Kau tidak tahu, semua berpegang pada takdir. Termaksud takdir yang membawamu menjadi janda seumur hidup. Sahut asisten Charlie. Malah bawa-bawa aku. Sudah jangan bertengkar, aku mau pulang sekarang. Asisten Charlie dan Nyonya Mutia nampak kaget saat mendengar permintaan Tuan Adiaksa. Maaf Tuan, pesawat Anda masih di Indonesia, paling cepat bisa kembali besok. Lagi pula Arhan dan Aina masih di Pekanbaru. Loh memangnya harus menunggu pesawat itu, kita beli atau sewa pesawat lain kalau perlu sewa mesin waktu. Yang jelas aku sendiri yang akan menjemput Aina dan cicitku ke Pekanbaru, sekarang. Tegas Tuan Adiaksa. Jangan seperti orang susah, heran. Beliau membuka selang infus yang menancap di punggung tangannya lalu berjalan lenggak-lenggok keluar dari ruang rawatnya masih dengan piyama rumah sakit. Nyonya Mutia sampai menggeleng tak percaya. Apa dia benar-benar sudah sehat? Biasanya kalau kakak sombong begitu berarti dia baik-baik saja. Asisten Charlie menghela napas panjang sambil memandangi Tuan Adiaksa yang sedang berdiri di koridor rumah sakit. Ternyata sifat itu sudah mendarah daging. Tidak anak, cucu sama saja. Jangan bilang anak Arhan juga seperti itu. Tanya Nyonya Mutia yang juga ikut memandangi sang kakak di depan sana. Pasti akan sangat merepotkan. Sudah tidak diragukan lagi,
Jika anak Arhan tidak mata duitan, angkuh dan dingin, malah harus dipertanyakan. Jawabnya. Di depan pintu, Tuan Adiaksa menyapa semua orang yang berlalu lalang sambil ketawa ketiwi. Nah, ini susunya. Arka meraih botol susu dari tangan Laras dengan ekspresi datar, lalu kembali berbaring di sofa. Ia terlihat sangat menikmati meminum susu formulanya karena sejak kemarin hanya makan roti. Sangat susah jika diminta untuk makan nasi ataupun bubur. Saat ini di ruang rawat VIP itu hanya ada Laras, Alvin dan Arka. Sementara Arhan pergi menemani Aina untuk CT scan lanjutan di lantai 2 rumah sakit tersebut. Situasi benar-benar hening. Alvin sibuk dengan ponselnya. Sementara Laras sibuk memperhatikan Arka yang begitu menggemaskan. Sedang lucu-lucunya kalau kata orang. Ah, lucunya. Mau satu juga yang seperti ini. Buatnya gampang, tanggung jawabnya panjang, sahut Alvin sambil terus fokus pada ponselnya. Tahu. Makanya aku tidak mau nikah dulu. Kalau bisa janganlah, nanti dapat laki modelan bapakku kan tidak lucu, ucap Laras lalu kembali sibuk memperhatikan Arka yang masih sangat fokus meneguk susunya. Memangnya bapak kamu kenapa? Alvin meletakkan ponselnya setelah selesai berbalas pesan dengan asisten Charlie. Jangan dibicarakan. Dia lebih buruk dari ayah tiri Aina. Untungnya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Laras mendesah pelan. Banyak wanita yang menyesal menikah, mereka merindukan kebebasan mereka. Jadi aku putuskan tak akan menikah seumur hai. Belum sempat Laras menyelesaikan ucapannya, Alvin tiba-tiba menyumpal mulutnya dengan sebutir buah anggur. Kia. Main masukin saja, bagaimana kalau aku tersedak anggur? Siala. Lagi-lagi Laras tak bisa melanjutkan ucapannya ketika melihat tatapan mematikan Arka yang merasa terusik dengan obrolan kedua orang dewasa di hadapannya. Aku merasa sedang ditatap Mas Arhan. Laras berbisik sambil menghindari tatapan Arka. Ini semua gara-gara kamu sih. Ia menyenggol lengan Alvin dengan mata melotot. Siapa suruh ngomong sembarangan? Tidak boleh mendahului takdir, siapa tahu besok kamu berjodoh dengan orang terdekatmu. Maksudmu Kak Kinos? Sialan, bukan dia juga. Memangnya cuma dia yang dekat denganmu? Ya, aku kan bekerja dengannya, paling sering ketemu dia. Tapi ya sepertinya dia sudah punya pacar. Setiap minggu dia minta tolong aku memesankannya bunga. Kira-kira Kak Kinos sudah punya pacar belum sih? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Alvin memasang wajah meledek cenderung kesal. Om tante jangan belisik dong, sahut Arka pada akhirnya. Tuan muda yang mulai kanebo saset sudah selesai mimiknya ya. Laras mengambil alih botol susu dari tangan Arka. Bertepatan dengan itu, Arhan memasuki ruangan sambil mendorong Aina di kursi roda. Han, asisten Charlie tadi bilang kemungkinan besar jika kondisi kakek kamu memungkinkan, dia akan menjemput kita semua besok siang atau paling lambat datang sore. Sudah aku bilang tunggu di Jakarta saja. Arhan membantu Aina kembali berbaring. Kamu mau minum? Tidak, mainlah sama Arka sana. Lihatlah sejak kita masuk dia terus memandangi kamu, sepertinya dia cemburu, ucap Aina saat melihat Arka duduk di sofa dengan tatapan datar. Ah kamu benar juga. Berbaringlah, istirahat. Arhan menyelimuti Aina lalu ikut bergabung duduk di sofa. Ia membawa Arka ke atas pangkuannya. Papa, Bubu napaci. Bubu sakit, tapi besok sudah boleh pulang. Pulang ke Puyau. Arhan mengeleng sambil menggeleng pelan. Arka akan ikut papa ke Jakarta. Nanti papa ajak kamu ke tempat papa kerja ya,
kenalan sama banyak orang. Oh gitu. Papa punya uang gak? Alka mau dong. Uang Alka yang kemarin itu Iyang. Kok bisa hilang? Arka kenaikan kedua sisi bahunya. Gak tahu. Padahal uangnya bisa buat beli ikan, kayu dijual uang Alka jadi amba banyak. Tapi uangnya Iyang papa. Han, anakmu kecil-kecil sudah mikirin bisnis. Alvin nampak tak percaya saat mendengar ucapan Arka. Begitu juga dengan Arhan. Ia cukup kaget, sekaligus miris. Ia bahkan tak pernah membayangkan putranya berjualan hasil laut. Memangnya Arka kenapa sih mau punya banyak uang? Tanya Laras penasaran. Biar cepat kaya laya. Dia belum sadar kalau sebenarnya dia sudah kaya raya sejak masih embrio. Kata Alvin sambil melihat Arka. Papanya pemilik Adikarya Group, bubunya ahli waris HN Group. Namanya juga masih kecil, dia sombong tapi dia usaha, sahut Laras. Papa. Arhan tersentak setelah sempat melamun saat memikirkan ucapan Arka. Apa? Punya uang gaji? Astaga. Arhan menghela nafas. Iya ada. Mau berapa? Arka mulai berkomat kamit seolah begitu serius menghitung jumlah yang ia inginkan. Pinjam dulu 100, nanti Alka ganti kalau sudah kerja. Bahaha. Tawa Arhan pecah juga. Ia tidak pernah selepas ini sejak perpisahannya dengan Aina. Sungguh, Arka adalah anugerah terindah, buah dari kesabarannya menanti keajaiban selama 3 tahun hidup dengan ketidakpastian. Hampa. Rapuh. Laras dan Alvin pun ikut terkekeh. Sementara Aina mulai terlelap, efek obat yang disuntikan padanya di ruang dokter tadi. Terima kasih, Pak. Marcel turun setelah membayar ongkos taksi. Saat ini ia sudah di depan rumah sakit tempat Aina dirawat. Terlihat di tangannya sudah ada buah dan snack kesukaan wanita itu yang sengaja ia beli di pelabuhan. Sebelum masuki lobi, ia mengeluarkan ponsel hendak menelpon Arhan. Namun, ternyata pria itu sudah keluar, melangkah cepat ke arahnya. Han, bagaimana Aina? Tanya Marcel sesaat setelah Arhan sampai di hadapannya. Hari ini dia sudah boleh pulang. Aku akan langsung membawanya ke Jakarta sore ini. Ayo masuk. Arhan dan Marcel melangkah beriringan. Situasi di antara mereka begitu canggung. Rasanya baru kemarin mereka terlibat perkelahian, memperebutkan wanita yang sama. Baba. Arka berhambur memeluk Marcel yang baru saja sampai di depan pintu ruang rawat Aina. Seolah sudah lama tak bertemu. Meski Marcel bukan ayah kandungnya, tetapi kedekatan mereka tidak bisa diragukan lagi. Ahoy jagoan, bagaimana betah di kota? Seyu sekali, banyak rumah tinggi, mobil-mobil, tempat jajannya besar sekali baba, tempatnya dingin tidak pakai kipas angin. Marcel terkekeh sambil mengusap lembut pucuk kepala Arka. Sekarang Alka mau kemana? Tangan Arka menunjuk lurus ke arah Laras dan Alvin. Om dan Tante mau ajak Alka jajan. Oh ya sudah, hati-hati ya. Arka mengangguk lalu kembali menghampiri Alvin dan Laras. Arka digendong Alvin menuju lift. Wow, itu yang namanya Marcel? Tanya Laras berbisik sambil melangkah menuju lift bersama Alvin dan Arka. Iya, kenapa? Tanya Alvin datar. Tampannya, perasaan Aina benar-benar kuat untuk Mas Arhan sampai tidak tergoda dengan Marcel selama 3 tahun. Kalau begitu untuk aku saja sih. Tidak bisa ya. Selama aku belum punya pacar, kau tidak boleh pacaran dulu. Kenapa? Nanti aku numpang makan di mana? Dasar. Laras mengeleng lalu mempercepat langkahnya.
Sementara itu di depan pintu Arhan mempersilahkan Marcel untuk masuk. Aina sedang menunggumu di dalam. Kau? Marcel nampak bingung. Ayo masuk bersama. Arhan tersenyum tipis sambil mengeleng. Aku mau kamu menyelesaikan semuanya, bicara berdua dari hati ke hati, aku tahu kalian teman baik. Anggap saja ini ucapan terima kasih dariku karena kamu sudah menjaganya selama bertahun-tahun. Suasana kembali hening sesaat. Marcel merasa tidak enak, ia tidak punya hak atau alasan apapun sebagai pembenaran. Namun, ia tahu Arhan percaya kepadanya. Baiklah, 20 menit saja. Tangan Marcel mendorong kenop pintu dan segera masuk ke dalam. Sementara Arhan duduk di kursi tunggu dengan tatapan datar. Kali ini ia berusaha menekan egonya, meskipun tidak ia pungkiri rasa cemburu pasti ada. Sel, duduklah. Aina tersenyum melihat temannya datang. Kamu bawa apa? Aku tidak tahu kau masih suka atau tidak. Marcel meletakkan kantong plastik itu di sisi berangkar. Ini roti kering dan buah manggis. Tadi aku beli di perlabuhan. Tentu saja aku masih suka. Aina membuka sebungkus roti dan langsung melahapnya. Enak. Bagaimana kondisi nenek? Sudah lumayan bisa menerima. Bulan depan aku akan membawanya ke psikiater sesuai anjuran Arhan. Syukurlah. Untung ada kamu. Terima kasih. Marcel hanya tersenyum. Mereka kembali hening sesaat. Entah apa yang Marcel pikiran hingga terus menunduk sambil memainkan jari-jarinya. Sementara waktu 20 menit yang ia minta dari Arhan terus terkikis detik ke detik. Nia, maksudku Aina, apa aku boleh meminta sesuatu darimu untuk terakhir kalinya? Kamu bicara apa? Seperti mau pergi jauh saja. Setelah pindah ke Jakarta, kita masih akan sering bertemu. Mungkin. Hanya saja, kali ini beda. Aku bukan meminta sesuatu sebagai teman, tapi sebagai seorang pria yang pernah menyukaimu cukup lama. Aina terlihat kesusahan menelan makanannya saat mendengar ucapan Marcel. Ia selalu saja merasa bersalah setiap kali Marcel sudah bicara tentang perasaan karena walau bagaimanapun ia tidak akan bisa memberikan hal itu. Katakanlah, apa? Marcel menghembus napas berat lalu memberanikan diri menatap Aina. Kau sangat tahu bagaimana perasaanku padamu, aku menyukaimu. Untuk itu sekarang tolaklah aku. Sel. Raut wajah Aina terlihat begitu sendu. Sementara Marcel malah tersenyum menyembunyikan rasa getir di hatinya. Agar perasaanku tidak tergantung. Jadi aku benar-benar bisa melepaskan kamu sepenuhnya. Menjadi temanmu seterusnya. Aina meletakkan roti di tangannya. Tanpa ia sadari lagi-lagi air matanya mengalir begitu saja. 3 tahun ini sudah banyak hal yang dikorbankan Marcel. Ia akan memberikan apapun kepada pria itu tetapi tidak dengan hati, pikiran, dan tubuhnya. Ia menyeka air matanya lalu kembali menatap Marcel. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima perasaanmu. Terima kasih untuk segala perhatian kamu selama ini. Marcel tersenyum sambil mengangguk. Ia nampak begitu lega setelah mendapatkan jawaban dari perasaannya yang selama ini tergantung dalam ketidakpastian. Kalau sudah begini aku tidak takut melangkah lagi. Kamu bukan lagi tujuanku. Selamat melanjutkan perjalananmu. Suara Aina terdengar bergetar. Karena aku juga begitu. Marcel mengangguk pelan dengan senyum penuh keikhlasan. Entah takdir seperti apa yang menunggu pria baik itu, yang pasti akan ada wanita baik yang disiapkan semesta untuknya, suatu saat.